Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua berusaha bertakwa kepada Allah. Berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Karena itu merupakan satunya jalan keselamatan kita di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Dan itu pula yang menentukan kedudukan kita di hadapan Allah, kedudukan yang sebenarnya. Ketika seseorang itu kembali kepada Allah, maka ukurannya adalah ketakwaan yang dimiliki pada waktu hidup di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita semua bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lebih-lebih kita sekarang berada di rumah sakit, di masjid yang berada di rumah sakit. Kita semua tahu hal itu, bahwa setiap dari kita pasti akan sampai di suatu garis finish, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berkalam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang sudah sangat terkenal. Setiap jiwa pasti mencicipi, merasakan kematian. Saya, Anda semua yang hadir di masjid ini pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang mengingkari itu. Setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, sepandai apapun dia punya akal untuk berpikir ini, tapi kalau sudah datang waktunya mati, dia akan mati. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang akan kita dapati setelah kita mati itu. Pejabat mati, rakyat juga mati. Ustadz mati, yang bukan ustadz juga mati, sama saja. Tapi yang paling penting untuk menjadi perhatian kita semua adalah setelah mati itu apa yang akan kita dapatkan. Bahkan sejak kita ditaruhkan di atas jenazah, kita ditaruhkan di atas keranda itu, Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada kita, kalau dia jenazah yang baik, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, segerakan saya, minta untuk segera dibawa ke kubur, tidak perlu menunggu keluarga yang jauh-jauh yang akan datang. Tapi kalau dia jenazah tidak baik, dia mengatakan, ya wailaha,
Aina yadhhabuna biha? Celaka ini, jenazah saya ini mau dibawa kemana? Sejak saat itu saja kita akan sudah merasakan hasil amal kita di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita memperhatikan apa yang kita lakukan semasa hidup kita ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadikan kita celaka setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita akan kembali kepada Allah, Allah mengatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberikan pahala amal kalian sempurna pada hari kiamat. Kemudian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia sudah beruntung. Faqad faz, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan di dunia ini lewat begitu saja tanpa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal kita kembali kepada Allah. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena. Allah sudah memberitahu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini tidak lebih kecuali adalah kesenangan yang menipu, yang orang mengejarnya pagi sampai pagi lagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maaf, kadang-kadang yang haram pun dia ambil. Dia tidak ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah, menerima hasil amalnya semasa hidup di dunia ini. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.